Hari ini adalah seri khotbah yang bulan Juni, yaitu karakter yang lembut, karakternya Tuhan Yesus, karakter Allah Bapa, karakter Roh Kudus, yaitu karakternya lembut, saudara ya. Dan tema sore hari ini adalah lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan, ya, lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan. Oke. Seringkali kegagalan manusia, ya, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, adalah komunikasi yang tidak pas, saudara. Ya. Jadi dikatakan inti kegagalan komunikasi membuat rumah tangga hancur. Ketika kita tidak berkomunikasi dengan baik suami istri, itu sebabnya saya menganjurkan ada waktu. Ada apa ya, bukan me time, berarti apa ya, waktu berdua. Ya saya kalau pagi sudah kebenaran bisa sama-sama ya. Sekarang hampir sepanjang hari sama-sama. Tapi bagi saudara yang bekerja mungkin ada waktu yang tidak bisa sama, di pagi hari bisa mencari waktu siang atau sore hari atau malam hari ya. Pentingnya sebuah komunikasi. Kemudian dalam pekerjaan juga komunikasi penting. Saya pernah mendapati Pak Fajar ketika di outlet, di toko, ya saya lihat, wah ini dia bisa membawakan seminar bagaimana menjual yang baik, saudara. Saya tanya tokonya, gimana Pak Fajar? Oh dia bagus sekali, dia baik sekali katanya. Orangnya rendah hati, orangnya begini-begini. Saya bilang pantas Nusantara lah, rame ya. Oke. Kemudian juga di gereja, saudara, ketika gereja tidak berkomunikasi dengan baik, saya misalnya juga contohnya tidak berkomunikasi dengan baik dengan saudara, maka terjadi krisis ketidakpercayaan. Ya, itulah pentingnya komunikasi. Ya, bahkan di negara pun sama, saudara. Ketika negara juga tidak berkomunikasi dengan baik dengan rakyatnya, juga akan terjadi chaos. Antar negara pun sama. Nah, ada sebuah survei dari Profesor Albert Mehrabian, ya, bahwa pada saat komunikasi ada 3 faktor yang penting dan ternyata yang penting bukan kata-kata, saudara. Kata-kata hanya 7%. Jadi apa yang saudara ucapkan dalam bentuk kata-kata itu hanya 7%. Yang bisa menyatakan keberhasilan sebuah komunikasi. Dan 38% adalah nada suara, saudara. Ya. Jadi ketika suara kita rendah atau tinggi menunjukkan bahwa orang itu sedang mengkomunikasikan hal apa. Ya. Kayak misalnya contoh, saudara. Contoh orang bilang thank you dengan thank you gitu ya. Suara rendah itu kelihatan sebuah ketulusan. Tapi bisa kadang-kadang contohnya anak saya lah, lagi kesel, memang thank you, tapi thank you-nya beda, saudara. Thank you, ya, dengan nada yang berbeda, terbaca, oh dia sedang seperti apa. Itu nada suara 38%, kemudian ada lagi 55% bahasa tubuh, gestur tubuh, saudara. Saya sering menjumpai, kalau ketemu orang papasan gitu ya, orang gak ngomong apa-apa, tapi ini ada vas bunga hilang, nggak apa-apa. Ini soalnya, oh ini dia. Thank you Fajar. Ini lebih kokoh nih. Soalnya ini sudah kakinya udah nggak benar. Iya, jadi 55% adalah bahasa tubuh, gestur tubuh, ekspresi wajah dan gerak-gerik. Jadi ketika ketemu, saudara mungkin juga pernah ketemu orang cuman begini aja. Nggak ngomong apa-apa, tapi kita tahu bahwa dia sedang mengungkapkan sesuatu. Ya. Jadi gestur tubuh penting sekali dalam hal berkomunikasi. Ya. Nah, ini lemah lembut, saudara. Kita akan masuk ke dalam perkataan yang lemah lembut. Lemah lembut seringkali diidentikan dengan kepribadian yang lemah. Seolah-olah aduh lemah banget gitu ya. Kemudian pemalu, penakut, dan tidak punya percaya diri. Seolah-olah lemah lembut itu seperti itu.
Sehingga ketika kita bersikap lemah lembut, berkata lemah lembut, di hadapan orang, orang pikir kita lemah dan bisa diinjak-injak, saudara. Ya, ketika Yogi kerja itu, biasa orang kerja ternyata ada hal-hal yang di pressure sama orang lain, ya. Apalagi kalau orangnya tuh monggo-monggo, saudara. Itu biasanya makanan empuk buat yang bosi-bosi, ya. Nah, Yogi pernah ngomong begini, bahwa ternyata kita nggak bisa monggo-monggo terus di tempat kerja. Karena kalau begitu kita akan dikerjain. Jadi harus apple to apple katanya. Dia ngomong keras, kita ngomong keras lagi. Iya Pak ya saudara? Hah? Kenapa? Depend, ya benar depend. Tapi katanya gitu. Dan rata-rata orang juga kalau orang bicara keras dia jawab keras. Ya, rata-rata kecuali Tony katanya depend. Oke. Lemah lembut juga bukan gaya bicara yang lambat seperti satu suku, ya saya nggak usah sebutkan sukunya, tapi gambarnya ada, ya kan? Monggo gitu ya, halus. Bukan seperti itu saudara. Jadi jangan pikir saya mensukukan saudara seperti suku ini gitu ya. Enggak. Jadi lemah lembut itu bukan seperti itu, ya. Orang Jawa kan selalu gini, monggo aja. Di mana itu apa? Ini mau ke Jogja. Jogja di mana? Enggak begini saudara, ya, begini, gitu. Enggak sopan pakai ini, pakainya begini, ya. Tapi itu yang asli Jawa yang belum di Australia. Tapi kalau sudah di Australia beda. Ya monggo, ngomong monggonya bukan monggo, tapi ya monggo, beda saudara ya. Tapi ya beginilah, jadi maksud saya lemah lembut bukan karena hal-hal seperti itu saudara. Tetapi lemah lembut kita melihat di Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang, Yesus yang berkata nih, dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah lemah lembut di sini adalah bahasa aslinya praus, yang berarti kekuatan yang dikendalikan. Ya, jadi bukan orangnya lemah, bukan gayanya yang begitu lemah, tidak. Tetapi kekuatan yang dikendalikan, bahkan gambarannya adalah seperti kuda liar yang sudah dijinakan, ya dia tetap punya kekuatan, punya kemampuan untuk lari, tapi dia bisa dikendalikan, ya. Sehingga lemah lembut adalah sikap gentleman. Nah bahasa Inggrisnya ini bagus, gentleman. Orang gentleman itu enggak lemah lembut bergaya atau berbicara saudara. Tetapi orang yang memiliki kekuatan dan ketegasan tetapi menyalurkannya dengan kasih, ketenangan dan pengendalian diri. Ya jadi orangnya bisa aslinya garang, aslinya ya, tapi dia waktu berbicara itu bisa dengan kasih, ketenangan dan pengendalian diri. Ya itulah gambaran daripada lemah lembut. Nah, perkataan lemah lembut meredakan amarah. Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Saudara ketika yang sudah berpasangan, suami istri atau berpacaran, atau juga dengan teman sekerja atau dengan orang tua, seringkali ya seperti tadi saya katakan, pada saat kita menerima satu pesan yang bang, keras, maka jawabannya kan keras ya. Jadi ada yang mengatakan orang bicara seperti echo. Kalau saudara ke sumur, saudara kan waktu di Zoom kemarin Pak Fajar sudah berecho. Ya, biasanya Siska nih, kalau Siska on langsung berecho itu. Ya, Pak Fajar sampai mengikuti tiba-tiba. Jadi echo, ngebalik gitu suaranya. Jadi apa yang dikatakan orang lain, kita cenderung untuk ngikutin yang sama. Ya. Orang ngomong keras, kita ngomong keras, ya seperti tadi. Nah tetapi Amsal menasihatkan ketika orang berkata keras ke kita coba menjawab dengan lembut. Dan saya percaya ketika pasangan saudara, siapapun atau bos saudara, atau teman saudara berkata kasar, saudara menjawab dengan lembut, maka firman Tuhan ya dan amin. Ya dia
kata-kata kita, jawaban kita akan meredakan amarah. Nah ini nggak gampang saudara, rata-rata orang kepinginnya hantam lagi ya, disemprot-semprot lagi kalau bisa. Tapi coba mulai sekarang praktekkan ketika kita menghadapi orang marah, jawablah dengan lembut. Ya, saya sudah mencoba mempraktekkan. Kalau nggak bisa, lebih baik diam saudara. Ya, saya suka diam. Kalau jawab nggak bisa lembut, saya diam aja. Tapi bukan mendiamkan saudara ya. Amsal 25:11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ketika Yoki atau saya marah, kami sudah punya sebuah komitmen yang natural saja gitu. Tadi saya katakan saya diam, ya. Yoki juga bagus, dia tidak memperpanjang, begitu bang gitu, kita diam saudara. Kita diam sampai pada waktu kami, tadi saya katakan pagi, setelah 1 hari emosi turun, kemudian otak mulai lebih encer saudara ya, pagi hari baru kita membahas, kemarin saya tersinggung loh, kok kamu ngomong kayak gitu, ya. Itu akan jauh berbeda ya, karena apa? Karena waktunya tepat saudara. Jadi bisa dikatakan seperti buah apel emas di pinggan perak. Dan saya atau Yoki ketika pagi hari itu saling berkomunikasi, nggak marah lagi. Yoki juga nggak marah, saya juga nggak marah. Dengan sebuah ketenangan, dengan sebuah kata-kata yang tidak emosi, kami belajar. Oh yang kemarin ternyata saya terlalu keras. Oh kemarin saya terlalu nggak wajar saya ngomong seperti itu ya. Jadi kalau kita mempraktekkan dengan 2 hal ini menghadapi kemarahan, maka kemarahan pasangan saudara, kemarahan lawan bicara saudara itu akan surut dengan sendirinya. Perkataan yang lembut juga menyembuhkan dan membangun saudara ya. Jadi di Efesus dikatakan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu ya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Di Indonesia sudah ada hukum kalau nggak salah ya, tidak boleh mengatakan binatang. Ya, begitu saudara, ini harus tahu loh saudara, nanti saudara turun dari airport, kalau saudara keluar kata-kata binatang, saudara langsung diciduk. Jadi nggak boleh berkata anjing, nggak boleh, ya, babi, apalagi monyet. Nah itu tergantung nanti intonasinya. Nggak ada babi, anjing lu. Tapi orang Indonesia pinter, orang Indonesia paling pinter sudah. Kata anjing nggak boleh, sekarang diganti anjir saudara. Ya benar ya, anjir gitu. Tapi kita tahu ini mau ngomong anjing ini. Iya. Ya, jadi pakailah kata-kata yang baik untuk membangun saudara. Supaya orang yang mendengar malah bisa beroleh kasih karunia. Ketika saudara berkata kasar, saudara tidak memuliakan Tuhan. Tetapi ketika saudara diomelin, dimarahin, kemudian saudara masih bisa berkata-kata yang baik. Saudara kecewa, masih berkata-kata baik. Maka orang akan melihat ada apa ini orang. Ya, ada sesuatu, mengapa orang ini tidak terpancing emosinya. Mereka akan bisa mendapatkan kasih karunia, bahkan bisa mengenal Yesus melalui kesabaran kita. Efesus 5:19, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Yang artinya berkata-katalah dalam positif, yang positif. Bukan kata-kata yang tidak positif saudara. Dan saya kira bisa ketika kita belajar, ketika berlatih untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang negatif. Sejujurnya saja orang dari negara kita ini senang apalagi kalau bercanda ya, si Fredro Hari itu paling ramai saudara. Si Hari kemarin kapan itu mengeluh ke saya, Fredro saya udah kalem-kalem diam-diam dipancing sama dia.
Jadi katanya bukan salah hari ya. Dan mereka kalau sudah ngomong ini terus terang saja, kadang-kadang sudah nggak bermasmur lagi saudara. Udah nggak bermasmur lah ya. Satu ngomong ini, satu ngomong itu ya. Nanti bininya saling belain. Ya, jadi saya jaga. Dulu saya pernah ikut-ikutan sama Fedro. Pernah ikut-ikutan ya. Tapi saya udah bertobat ya. Udah bertobat terus. Saya udah enggak. Oke, berkatalah yang positif, yang membangun ya. Tapi kalau bercanda memang enak yang begitu saudara ya. Bener enggak? Kayak jangan mancing Bu. Oke. Oke. Iya, berkatalah Mazmur pokoknya. Oke, berikutnya lemah lembut dalam perbuatan. Lemah lembut bukan cuma berkata-kata saja, tetapi dalam perbuatan kita juga harus lemah lembut ya. Dalam perbuatan kita akan memulihkan seseorang dengan kasih, bukan menghakimi. Seringkali kita lebih gampang menghakimi daripada memberikan sebuah encouragement saudara ya. Galatia 6 ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Kadang-kadang melihat pasangan yang tidak berubah kesel. Ya Pak ya saudara? Ya Pak ya? Kos kaki dilempar. Siapa lagi? Belum cuci tangan, belum cuci baju, belum ganti baju sudah tidur di ranjang, ngomel. Ya. Firman Tuhan mengatakan jangan dengan menghakimi. Biasa nih, seringkali kalau kita marah, padahal cuma bisa dihitung berapa kali ya. Tapi yang keluar kebiasaan ini, selalu begitu. Ya. Kata-kata itu keluar padahal nggak benar saudara. Saya kalau pasangan saya ngomong begitu, udah hitung belum berapa kali saya begini? Tapi ngomongnya selalu kamu begini, seolah-olah saya ledekin kadang-kadang, oh kok kamu tahu ya, jadi dari bayi saya begitu ya sampai sekarang. Kan katanya selalu ya, nah itulah kadang-kadang orang ketika marah, orang menghakimi dengan kata-kata yang tajam. Tapi firman Tuhan mengatakan dengan roh yang lemah lembut, ya memimpin orang itu ke jalan yang benar. Jadi kalau lagi marah pun usahakan untuk kita lemah lembut saudara. Gak gampang. Paling enak kalau marah ya beng selesai. Dan saya tahu sebagian orang sulit untuk bisa mempraktekkan lemah lembut ketika kita marah ya. Tapi kita mau belajar karena firman Tuhan pasti bisa dijalani bersama dengan Roh Kudus. Amsal 25:12, teguran orang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar ya. Ketika kita menegur seseorang dengan tadi waktu yang tepat, kata-kata yang tepat, maka dikatakan seperti cincin emas dan hiasan kencana. Kencana saya nggak tahu apakah mahkota atau apa ya. Ya Pak Uwat baru dikasih 3 cincin, tapi sayangnya cincinnya nggak kelihatan. Iya, dapat 3 cincin sekaligus. Tukar cincin paling dapat 1, ini 3 cincin saudara. Ya, jadi ketika kita menegur seseorang dengan bijak saudara ya, maka teguran itu jatuhnya enak di kita saudara. Tetapi kalau sebaliknya kita marah dan tidak akan berubah, malah sengaja. Ya gue tahu lu marah begitu, gue sengaja sekalian. Tapi kalau menegur dengan bijak, dengan kata-kata lembut, saya percaya orang itu akan mendengar dan orang itu akan berubah. Selanjutnya, lemah lembut dalam perbuatan. Dalam menghadapi tekanan tanpa membalas. Nah bisa nggak nih saudara? Menghadapi tekanan tanpa membalas ya. 1 Petrus 3, 9, 10, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Ketika kita dalam pressure, sangat sulit. Saya mengakui sangat sulit ya. Saudara di tempat pekerjaan, kalau saudara ingin gak dikeluarin, ya saudara bisa tahan karena
Itu. Ya. Tetapi di rumah yang tidak ada konsekuensi dikeluarin, ya mungkin bisa dikeluarin juga sih. Di PHK juga bisa, tidur di luar gitu ya. Terus di gereja, ya di gereja itu lembut sekali saudara, lembut banget. Aduh lembut banget lah. Ini gereja itu lembut banget, saking lembutnya sampai kelembutan. sampai orang nggak pernah berpikir bahwa gereja ini adalah bekerja untuk Tuhan, bahwa bosnya Tuhan, yang melihat Tuhan. Ya. Seringkali orang pikir, gereja mah udah bagus gua ke gereja. Padahal kalau di tempat kerja saudara bisa deg-degan ya, bisa deg-degan loh saudara. Tapi di gereja saudara bisa santai, ya bisa lagi malas udah deh di rumah aja kan video bisa. Ya saya berharap enggak ya, saya berharap enggak. Oke, menghadapi tekanan tanpa membalas. Yesus pernah menghadapi tekanan yang luar biasa. Ketika dia di kayu salib, di atas kayu salib, ya, di saat dimana puncaknya dia dipermalukan, saudara. Di mana baju jubah yang dikenakan, jubah ungu, ya, karena dia dibecandain sebagai raja orang Yahudi dengan mahkota duri. Ini bercanda, bukan penghormatan, saudara. Kemudian dikasih jubah ungu. Dan ketika jubah ungu dilepaskan dan bahasa aslinya Yesus ditelanjangi, benar-benar telanjang saudara. Itu adalah hal yang sangat mempermalukan dia. Dan prajurit yang mau menelanjangi dia, Yesus bisa mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kepada prajurit yang akan menelanjangi dia. Dan sesudah ayat ini dikatakan bahwa jubahnya dilepaskan dan diundi, saudara. Kita bisa bayangkan, Yesus yang Tuhan, yang Raja besar, yang pencipta langit dan bumi, yang maha suci, maha kudus, maha agung. Dia ketika akan ditelanjangi, dia mengatakan Bapa ampuni sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ya, apakah kita sanggup ketika kita dipermalukan, ketika kita direndahkan, ketika kita dihina, apakah kita masih bisa Tuhan ampuni orang ini karena orang ini tidak tahu apa yang dia perbuat. Ada 3 tips saudara untuk bisa kita lemah lembut dalam berkata. Ya. Tentu saudara tahu ini, think before you speak. Ya, seringkali kita lebih suka think after I speak. Ya. WA, kesel, habis itu nyesel saudara. Nyesel pengen di-delete, udah kelewat. Mending masih bisa ya, mending masih bisa kan ada waktunya kalau nggak salah, ada durasinya. Kalau sudah lewat, aduh gimana ini, udah sampai ke sana padahal emosi sudah turun ini. Waduh, minta maafnya udah susah sekali saudara ya. Jadi think before you speak ya, dan diterjemahkan bagus sekali. T-nya tuh is it true? Sebelum kita ngomong, kita berpikir yang kita ngomong ini benar nggak sih? Ya, kadang-kala ketika emosi kita nggak bisa kontrol, benar apa enggak. Tapi kita mesti pikir, benar nggak? Yang kedua adalah helpful. Apakah yang kita katakan ini bisa menolong atau enggak? Menolong dia atau enggak? Yang ketiga adalah I-nya inspiring. Inspiring menginspirasi atau tidak? Kemudian yang N adalah is it necessary? Kebutuhan. Memang ini butuh enggak saya ngomong gini, perlu enggak? Dan yang terakhir K-nya adalah kind. Apakah baik atau tidak? Saya kira kalau 5 saringan ini saja kita bisa berkata tidak, ternyata jawabannya tidak. Lebih baik diam. Lebih baik diam saudara. Ada banyak orang yang sebenarnya yang dibutuhkan adalah telinga. Suami ketika pulang kerja atau istri pulang kerja, kepengen pakai telinga kita untuk dengar saudara.
Ya, ini ngomong nih di tempat kerja aku pusing, ya, pengen ngomong sama istri misalnya. Si istri ini rupanya jago khotbah, saudara. Ya. Jadi waktu dia ngomong bisa lebih ngomong lagi. Ya lu mestinya begini dong. Lu mestinya jawab kayak gitu dong. Kalau diam aja, malah dikomporin sekalian. Jadi padahal kita butuhnya telinga. Ya. Makanya ada satu pasangan yang akhirnya bagus juga sih, suaminya bilang begitu pulang rumah, gue mau minta telinga lu aja ya, gue nggak perlu mulut lu nih, tolong telinganya aja ya. Nah ini perlu nih, pasangan perlu melihat situasi. Kalau si pasangan itu nggak bertanya sama kita, dia cuma butuh telinga, kasih telinga saja saudara, telinga yang benar-benar dengar gitu, itu sudah sangat menjawab dan itu memang yang dibutuhkan. Oke, think before you speak. Ini supaya kayak tadi ya, WA jangan sampai menyesal. Benar-benar kita harus saring ini. Apakah benar ya yang kita ngomong, apakah menolong, apakah menginspirasi, apakah memang dibutuhkan atau yang terakhir memang baik atau tidak. Saya yakin kalau kita menyaring ini, kita maka tidak pernah mengalami sesuatu yang nggak benar ya. Yang kedua, tips kedua adalah hindari kalimat kamu, ya yang berkonotasi menuduh. Gantilah dengan kalimat saya yang fokus pada perasaan, apa yang kita rasakan. Ya. Seringkali kita lebih suka menuding. Ketika kita berbicara, kamu selalu bikin berantakan, ya pakai selalu lagi. Ya, suami atau istri berantakan, kamu sih selalu berantakan. Ganti dengan saya merasa capek kalau rumah kurang rapi. Nah, beda kan? Si suami atau si istri nggak marah, saudara. Tapi kalau dituding kamu selalu berantakan, rame. Kamu egois. Ganti, saya merasa kurang diperhatikan. Saya yakin ketika ngomongnya begini, saya merasa kurang diperhatikan, maka tidak akan marah saudara. Oh ya, lain kali saya lebih memperhatikan. Ya. Jadi ganti kata kamu dengan kata saya. Fokuslah pada apa yang saudara dan saya rasakan. Yang kita rasakan apa nih dalam perasaan kita, itu yang kita ungkapkan. Jangan fokus kepada kamunya. Kemarin di Komsel ada pembahasan masalah apa kemarin ya? Bukan rendah hati, kemarin murah hati. Murah hati ya. Rendah hati minggu lalu ya, murah hati ya. Ya dan ada satu pembahasan tentang bagaimana kalau menghadapi orang yang melukai kita. Ya. Dan saya saat itu sempat membagikan pengalaman saya. Ya, ini proses, saya bukan mengatakan bahwa saya sanggup, saya mampu saudara ya. Saya masih terus proses dan belajar. Ketika orang melukai saya sekarang sudah berfokus tidak pada diri saya sendiri. Ya, bukan konteks ini ya, bukan konteks ini lain. Saya tidak berfokus pada, kenapa orang itu menyindir saya, kenapa orang itu melukai saya, kenapa orang itu menghina saya. Saya fokusnya sudah nggak di situ saudara. Memang kadang-kadang masih kena, saya katakan, belum sempurna. Tapi saya lebih berfokus kepada orang yang menyakiti saya. Kenapa ya orang itu kok ngomong kayak gitu? Akhirnya sampai kepada titik, ternyata orang itu punya masalah. Ternyata orang itu punya masa lalu yang suram. Sehingga saya tidak bereaksi kemarahan, tetapi saya lebih ke arah memikirkan, menganalisa orang itu. Dan saya jadi enggak marah saudara. Jadi seperti ilustrasinya Pak Fajar, yang dulu katanya kalau ada orang nyalip gitu, dia sudah ambil apa itu? Besi yang buat stang itu saudara. Sudah mau gini-gini kan. Waktu belum Kristen saudara. Ya, long time ago ini long time ago nih Bu. Long time ago dia. Ya, tapi setelah Kristen enggak. Setelah Kristen dia berpikir, itu mungkin lagi kepengen ke toilet katanya. Itu mungkin lagi
mau melahirkan. Ya. Nah itu fokus itu akan membuat kita tidak pada diri kita sendiri. Dan ketika kita berlatih, saudara ya, ketika kita berlatih terus hal seperti itu, maka kita akan beda, saudara. Kita akan tidak punya jawaban yang keras. Kita punya kata-kata yang lebih lembut dan bisa dikontrol, saudara. Saya ketika pasangan saya, Yoki, juga lagi keserempet, saya tahu ini mungkin dia punya luka yang belum sembuh di masa lalu di area itu. Sehingga ketika saya mengerti itu, saya tidak marah sama Yoki. Tapi dulu sama, waktu saya belum mengerti, ini orang kenapa sih? Wah, penghakiman jatuhnya. Ya. Tapi ketika saya fokus bukan ke saya dalam hal itu, maka saya lebih punya kelembutan. Jadi kalau pasangan saudara punya masalah, please pikirkan bahwa pasangan saudara itu punya masalah. Ya. Bukan berarti dia tidak mau dengar kita. Dan kita perlu membantunya. Oke, ini 1, 2, dan yang terakhir ini yang lebih mantap, saudara. Yaitu menempel pada pokok anggur yang benar. Galatia 5:22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, yang ke-23 ini adalah kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ini hal yang tidak sulit. Karena apa? Karena merupakan buah-buah roh. Ya. Jadi ketika saudara dan saya menempel pada pokok anggur, yaitu pada Yesus, kita sungguh-sungguh dengan Yesus menyatu, yang Tuhan katakan, engkau di dalam aku di dalam engkau, maka engkau akan berbuah banyak, maka kelemah lembutan dan penguasaan diri itu akan menjadi bagian saudara, tanpa saudara usahakan. Dan ini pasti, sangat pasti saudara, karena ini adalah buah daripada Roh Kudus sendiri. Ya, saya percaya sekali ketika seseorang punya relasi yang baik dengan Tuhan, dia tidak kasar, saudara. Dia berkata lembut, dia bertindak lembut. Saya percaya, saudara. Sehingga ketika orang itu walaupun sudah Kristen puluhan tahun, tetapi masih kasar bicara, masih kasar dalam perbuatan, maka bisa dipastikan orang itu dalam keadaan yang jauh dari Tuhan. Bukan berarti dia selamanya jauh ya. Saat itu jauh dari Tuhan, mungkin sudah tidak berdoa, mungkin sudah tidak baca firman, mungkin sudah tidak dekat dengan Tuhan. Jadi saya percaya saudara, dari tips yang ketiga ini paling gampang, hanya saudara menempel pada pokok anggur yang benar. Jangan habiskan waktu saudara di dunia ini dengan pekerjaan, dengan hobi. Jangan habiskan, saudara masih boleh semua itu, bekerja boleh, hobi boleh. Tapi jangan habiskan untuk itu. Ada hal yang jauh lebih penting, yaitu menempel pada pokok anggur yang benar. Sebagai kesimpulan saudara, menjadi lemah lembut bukanlah sebuah kelemahan ya. Jadi ingat bahwa lemah lembut, I don't think so, apple to benar menurut saya sih. Tadi kan sebagian besar jawab iya. Ketika orang bicara keras, kita harus bicara keras. Saya dalam hal ini kayaknya masih mengatakan bahwa jawaban yang lemah lembut lebih baik, saudara. Ya, tapi kan nanti diinjak-injak ya, seperti tadi ya. It's okay, ketika saudara diinjak-injak. Ya. Saya percaya bahwa sebagai domba yang tidak punya tanduk, domba nggak punya tanduk, domba itu lemah kecuali kambing. Punya gembala, saudara. Ada gembala yang menyertai kita. Firman Tuhan mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jadi, gak perlu takut kita diinjak-injak, menurut saya. Gak perlu takut kita bakalan di-abuse, saudara. Sebab kita punya gembala agung yang menjaga dombanya. Jadi, saya kurang setuju kalau kita harus apple to apple. Ya. Kendalikan lidah di saat emosi. Yakobus 3 ayat 5-6 mengatakan bahwa lidah adalah kecil, ya, tetapi dia seperti kemudi yang bisa mengemudikan kapal yang besar.
Dan lidah ketika saudara dan saya emosi, maka lidah itu kalau tidak dikontrol seperti api yang membakar, yang berasal dari neraka, saudara. Apinya berasal dari neraka. Berarti sesuatu yang jahat itu yang akan menguasai perkataan kita. Ya. Jadi hati-hati ketika kita emosi, kendalikan lidah. Lebih baik diam daripada berkata-kata tapi emosi. Yang ketiga, pilihlah mengampuni daripada membalas. Memang membalas lebih enak, saudara. Ya apa ya, saudara? Ya apa ya? Ya, balas itu enak, peng, 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 selesai. Dulu ada yang mengatakan, gue itu kalau marah asal udah dikeluarin udah selesai. Maunya dikeluarin kemarahannya, ke pasangannya lah. Tapi setelah keluar itu kan marahnya masuk ke orang, saudara. Iya kan? Masuk ke orang, orangnya itu yang sengsara. Dilampiaskannya ke orang lain, ya. Jadi lebih baik kita yang mengendalikan emosi kita. Saya berharap kita bisa, saudara. Kemudian kelembutan adalah pribadi yang kuat dan dewasa di dalam Tuhan, ya. Jadi bukan yang lemah, ya, tetapi orang yang sungguh-sungguh punya kelembutan, pribadinya dikatakan kuat dewasa di dalam Tuhan. Orang yang strong, saudara. Ya. Makanya saya dari dulu berpikir orang yang suka marah, ya, sorry nih saya bukan menyindir dalam orang di sini, enggak. Orang yang suka marah, saya katakan kepada Yoki lah, adalah orang yang lemah, saudara. Ya, orang yang lemah. Ya, Daud mengatakan seperti tembok kota yang roboh. Ya. Sebab orang yang suka marah, apa-apa marah itu lemah. Dia tuh sedang menyembunyikan sesuatu, dia sedang mengcover dirinya sehingga dia perlu action dengan sebuah kemarahan. Jadi kalau melihat orang marah itu bukan orang yang kuat, bukan. Saudara pun jangan merasa bahwa kalau saya marah itu saya gagahan, saya berarti suami yang kuat atau istri yang kuat. Enggak. Justru ketika marah-marah itu terlihat saudara dan saya itu orang yang lemah. Jadi cobalah kita punya kelembutan, ya, sehingga kita punya pribadi yang kuat, dewasa di dalam Tuhan. Saya harap bisa dipraktekkan, saudara, ya. Saya juga harus praktek juga. Saya belum lembut, tapi saya akan praktekkan. Dan dengan mempraktekkan ini maka lambat laun kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus yang memang dia lembut, saudara. Puji Tuhan, mari kita akan